Enggak usah. Kejauhan mas, kejauhan. Silakan Pak, boleh dibuka dulu Pak. Dibuka dulu Pak. Iya. Pokoknya kita mengucap Bismillah. Ini dia untuk 1 kakak 7 ponakan. Kita akan mulai langsung saja. Palafes lauknya yang mana aja? Yanti kayaknya lagi diet keto nih Pak, enggak ya? Enggak diet kan? Aman ya, intermittent enggak? Yanti kok diet? Yanti kok diet, yang ngomong Mas Kiki bukan aku. Melempar. Baik. Oke, silakan diberikan ini lauk-lauknya. Ini ibaratnya Yanti adalah nasi kuningnya, teman-teman yang lain di sini adalah lauknya. Saling melengkapi gitu. Jadinya enak kenyang. Silakan Palafes boleh diberikan kepada Yandi terlebih dahulu, kemudian kita kasih ke Ciko. Silakan dia berikan teman media. Ini menjadi ungkapan syukur the taking off dari 1 kakak 7 ponakan. Nah, boleh kita foto bareng-bareng ya, boleh ya. Yang di belakang mungkin boleh berdiri, kita akan atur dulu juga. Silakan. Boleh. Nah, teman-teman media. Buat syukuran berikut. Film lainnya ya. Foto dengan tumpeng dan tanpa tumpeng. Sekarang pakai tumpeng dulu. Punten. Yang di belakang boleh berdiri, yang di depan tetap duduk aja nggak apa-apa. Oke. Iya. Minggu bukan tadi di sampingnya. Sedikit cerita juga sebelum itu, ini Mandela Picture juga PH baru yang kami launch. Dari kemarin nama kita tuh 13 Entertainment, jadi ini jadi tempat untuk kita meluncurkan PH baru kita namanya Mandela Picture. Nah, sekitar 3-4 tahun lalu kami ketemu sama keluarga Pak Arswendo. Kebetulan kami menjalani satu kerjasama yang lebih besar untuk karya-karya Pak Arswendo yang lain-lainnya juga. Dapat kesempatan pas sedang proses kerjasama itu ada kesempatan untuk 1 kakak 7 ponakan available nih kita untuk kita kerjain. Kayaknya itu salah satu cerita yang lumayan menarik di saat dibuat seriesnya. Akhirnya dari situ ya udah, yuk kita explore ya IP tersebut. Oke, dari situ ya. Akhirnya sampailah kita pada hari ini dan sudah hadir di sini untuk peluncuran produksi kami. Dan mungkin untuk menjelaskan sedikit mengenai kerjasama kami sama cerita film, awal-awalnya pertama kali nonton film Yandi Keluarga Cemara, terus sempat nonton seriesnya. Kebetulan saya jadi juri di salah satu acara, dan seriesnya masuk di salah satu penjurian untuk film itu, dicalonin. Langsung jatuh cinta saya sama dia. Bapak jatuh cintanya seperti di film-film nggak Pak? Setelah itu dia bikin jatuh cinta seperti di film-film. Makin seru kayaknya ini. Dan kebetulan skrip jatuh cinta seperti di film-film sempat saya baca sebelum diproduksi. Sewaktu nonton premiernya saya ngomong sama dia, saya bilang ini jauh lebih bagus dari skripnya yang saya baca. Di situ kebetulan sempat ketemu sama Mita, sama Yandi. Ada ide pengen bawa cerita 1 kakak 7 ponakan ke layar lebar. Dimana di saat yang sama Mita dan Yandi sempat approach saya pengen minta 1 kakak 7 ponakan dibuat jadi film gitu. Jadi kayak ini kebetulan banget nih kita ketemu gitu. Akhirnya ya terjadilah hari ini ya. Jadi kita udah nyampe ke titik dimana kita akan syuting dalam waktu dekat. Proses pekerjaan sama pengembangan cerita sama yang sama Mita seru banget. Aku melihat sesuatu yang beda dari skrip-skrip lain yang kita pernah kerjasama dulu. Cara yang menuliskan cerita ini, membawa cerita ini kepada cerita yang sekarang dengan Moko yang sekarang lebih muda dan kayaknya
ceritanya akan sangat inspiratif secara cerita, akan sangat akan sangat menyentuh, akan sangat hangat, dan semoga kerjasama Mandala sama cerita ini berjalan lancar. Kami berharap bisa kerja lagi di hari depan, tapi ini salah satu yang kita banggain banget bisa kita Cek. Menyalamiku. Maaf, Tio-nya bocor. Pertanyaan seperti ini, saya baru ingat ada selalu setiap kali kita masuk ke tahap seperti ini, preskon atau kita mulai promo. Apa yang mau bikin beda? Sejujurnya sama kayak waktu bikin Keluarga Cemara 1 dulu, orang sering nanya ada tekanan nggak, nanti mau beda atau harus sama. Saya selalu kasih analogi kayak saya jalan-jalan ke pasar gitu, terus jalan pulang ada orang lagi storytelling, dikerumunin banyak orang. Oh apa tuh ceritanya seru, saya ikut nongkrong dengerin, ternyata yang cerita Mas Wendo seru banget gitu. Terus begitu pulang tuh hati fulfill gitu, terus pulang cerita ke keluarga, tadi ada orang cerita bagus banget, ceritanya apa? Gini cerita. Saya percaya waktu saya ceritakan ulang ceritanya kembali ke rumah, saya nggak ada tuh tekanan kayak kali ini aku harus menceritakannya persis seperti Mas Wendo, nggak ada gitu. Udah tentang ceritanya aja dan udah overwhelmed sama dunia dan pesan yang mau disampaikan satu kakak 7 ponakan. Jadi ketika mencoba menuliskan kembali cek satu barusan Yani ngomong mencoba menuliskan kembali kita cepet banget mencoba menuliskannya kembali, tidak ada tekanan itu. Dan apakah akan beda? Pasti beda, karena yang saya percaya mendiang Mas Wendo yang mau beliau challenge atau mau pertanyakan buat kita semua kalau di Satu Kakak 7 Ponakan adalah tentang bagaimana seseorang bisa tetap memiliki hidupnya ketika hidupnya terhimpit atas dan bawah sebagai sandwich generation. Hal ini bahkan sudah dibicarakan beliau jauh sebelum ada istilah sandwich generation tren di Indonesia gitu. Jadi ketika kita cek sekarang yang tadi Mbak Mita cerita, Pak Lavis juga punya concern yang sama. Kita ngerasa ya ampun, tema ini diceritakan 20 tahun lalu, diceritakan kembali sekarang masih ada. Nah kami percaya ketika zaman berubah, sebenarnya tantangan batinnya tuh sama. Gitu. Bagaimana kita bisa tetap punya hubungan keluarga yang organik, yang apa adanya, meski kita punya dinamika permasalahan uang satu dengan yang lain. Baik, mungkin ini juga untuk yang lain mungkin merasa menjadi moko-moko juga gitu kan ya, kayak mungkin akan terwakili gitu. Iya. Nah, kalau untuk film Satu Kakak 7 Ponakan ini, tadi kan diceritain pertamanya tuh Ciko. Kenapa Ciko? waduh Sebelum dia nanya sendiri ya, dia bilang sendiri ya dari dirimu. Karena kan ini awal puzzle-nya dong untuk film Satu Kakak 7 Ponakan. Kenapa Ciko? karena dia jadwalnya paling Dia. Oh, benar. Boleh, kamu jubir ya, jurusan. Baik. Terima kasih, betul. Terima kasih. Oke, kalau itu jawabnya selain jadwal. Selain jadwal. Saya suka Ciko sebagai orang dulu gitu, baru kerjaannya. Jadi kayak kalau dan setelah kita lamaran ini kita jujur-jujuran, Ciko tuh cerita, aku tuh sebenarnya nggak pede, aku tahu aku nggak hit. Kita sempat screen test ya, gitu. Dia cerita ke Mas Anca, pendirinya Ciko, aku nggak hit. Loh aku masuk karena saya merasa terhubung, gitu, dan punya frekuensi yang sama, punya feel yang sama. Cuma memang waktu ketemu dia panikan, nggak tahu punya lagi banyak pikiran, jadi panik banget. Kita coba beberapa kali, tapi saya merasa Ciko tuh bisa. Dan setelah lihat dia di beberapa film tuh saya percaya memang Ciko orangnya gitu. He's the one ya. Dan dan rasanya ketika terhubung, rasanya apapun tantangannya nanti kita bisa lalui bareng-bareng. Ini adalah film ketiga saya, film panjang ketiga saya, dan proses persiapannya sangat berbeda dari film-film sebelumnya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena pertemuan antara cerita yang Mas Wendo wariskan buat kita ceritakan kembali sekarang, bertemu dengan seluruh kru, tim produksi, dan juga pemain yang mau taruh hatinya sepenuhnya buat menceritakan ini kembali. Jadi rasanya hangat sekali. Wow, kaget ya. Kaget ya. Rasanya hangat, Mas, bukan kaget ya.
Oke, baik. Saya masih bawa hype yang tadi. Masih kebawa yang tadi ya. Iya, gitu rasanya. Jadi kelihatan ini udah sebagai satu keluarga besar ya di sini ya. Iya. Oke, baik. Nah, itu dikit dulu di Aku ngeliatnya bukan sebagai beban, tapi gini, rasanya tuh dulu pas baru pertama terima skrip jadinya beban. Sekarang setelah melewati banyak hal gitu, reading, kayak Ya. reading gitu, rasanya ditemenin sama yang lain gitu. Oh. Kayak rasanya bener-bener apa ya, kita punya value yang mau kita sampaikan dari skrip ini. Semuanya nggak tadi ketawa lucu. baik. Ini mungkin kenapa tadi Yandi bilang banyak pikirannya ya. Gampang kedistra kamu ya. Iya, jadi ini rasanya buat aku lebih dari sebuah project gitu. Oke. Jadi udah bikin keluarga baru kalau buat aku ya. Iya. Nah, mungkin udah proses reading, udah ngobrol-ngobrol, bukan cuma sama Mas Yandi tapi sama yang lain juga. Boleh diceritakan nih karakter Moko seperti apa nih? Kalau tadi kan udah dibilangnya sandwich generation dan segala macam. Kalau aku melihat ya cerita-cerita soal satu kakak 7 ponakan tuh dibilangnya ini keluarga disfungsional. Nah, lu kan kayak kalau menurut artikel yang lalu-lalu, nah mungkin dari ceritanya Moko ini bisa menjelaskan atau bahkan meluruskan seperti apa nih? Kalau meluruskan nanti ntar tinggal ditonton aja, tapi kalau kasus Moko sendiri, Baik. aku Oke. adalah seorang adik dari Kak Agnes dan Kak Osa di sana. Oke. Seorang mahasiswa yang sedang kuliah arsitek, punya pacar namanya Mauri. Oke. Terus dia punya hati yang sangat amat besar, sangat suka rasanya dia bekerja keras, tapi kadang-kadang ada yang lupa. Apa tuh? Yang lupa nanti nonton aja. Oh, baik. Nggak salah, susah soalnya benar-benar di tengah-tengah banget. Soalnya perjalanan Moko kan panjang sekali di sini. Kalau misalnya aku salah sebut rasanya nanti jadi ketawa, jadi nggak seru, jadi nonton aja. Ya udah, kalau itu aku tanya deh persiapannya untuk menjadi Moko seperti apa? Ini kayaknya ada cerita yang seru ya? Ngapain enggak? Enggak. Seru. Oke, Tentu saja baik. seru, tapi saya sangat amat ini rasanya senang. Kata-katanya aku bingung itu apa, tapi sepertinya tuh Mas Yandi tuh mengeksploitasi perasaanku. Tapi dalam in a good way. In a good way. Oke. Beneran in a good way gitu. Soalnya rasanya baru kali ini beneran dalam sepanjang karirku sebagai seorang aktor gitu, rasanya di sini aku ngerasa emosionalnya sangat amat terkuras, tapi nggak ada perasaan capek sama sekali. Baik, welcome to Yandi Lawrence Wong. Jadi sebenarnya dia punya karakter yang lumayan mirip lah dengan Moko gitu. Dia juga sangat penyayang, bercaring gitu. Terus juga punya empati yang sangat besar. Tapi si Maureen tuh kalau untuk bebannya sendiri sebenarnya dia bukan termasuk sandwich generation sih. Maksudnya dia nggak punya tanggungan sebesar Moko. Oke. Cuma karena dia sangat sayang kepada Moko gitu, jadi kayaknya apapun yang jadi beban buat Moko juga kena efeknya ke aku gitu. Hubungan kita juga ada impactnya gitu. Oke. Jadi bebannya cukup berat juga buat Maureen. Oke, itu kan sebagai Maureen dan Moko. Nah, sebagai Amanda dan juga Ciko membangun bondingnya untuk karakter Moko dan Maureen ini yang sebentar lagi mau syuting juga. Apa yang sudah kalian lewati selainnya reading dan ngobrol atau apa? Kayak gimana nih untuk mendapatkan chemistry-nya gitu? Sebenarnya aku tuh udah ketemu Ciko sebelum project ini sih. Bahkan oke. dari sebelum aku syuting film pun udah pernah bareng juga sama Ciko. Oke. Jadi pas ketemu Ciko lagi di project ini tuh udah benar-benar gak ada batasannya, kayak ngerasa benar-benar udah nyaman. Oke. Terus juga Ciko kan orangnya emang pekaan banget gitu. Jadi bisa banget bikin lawan mainnya tuh ngerasa aman lah kalau bikin salah gitu waktu reading. Jadi ngerasa apa ya, mudah untuk bertukar pikiran gitu saat lagi reading. Terus juga pas camp reading ya itu sangat-sangat membantu banget sih. Kayak Yang readingnya berapa lama? 5 hari ya, Oke. 4 malam gitu. Jadi bukan cuma kenal dengan karakter Maureennya sendiri, tapi jadi dekat banget sama pemain-pemain lain juga, sama Mas Yandi juga gitu, sama Ciko juga gitu. Dan ternyata selama ini aku udah mengenal Ciko, pas ada di film ini, project bareng di sini, jadi ngerasa oh ternyata masih banyak hal yang ternyata belum diketahui oleh Ciko. Baru tahu di project ini dari camp reading itu. Dan itu membangun chemistry dan juga untuk karakter Moko dan Maureen gitu ya, membantu sekali ya. Baik, kalau begitu kita kasih bukan. Enggak. Woko. Jadi cara kita ngebangun hubungan abang adik kayaknya dari camp reading sih ya. Oke. Lebih banyak keterlibatan gitu karena
mungkin kalau kita reading biasa ketemunya di tempat reading doang ya itu mode kerja gitu. Ya. Kayak ya udah ayo kerja gitu. Tapi kalau waktu camp reading kita stay di satu tempat selama 5 hari bersama teman-teman semua, kita tuh ngeliat tuh orang tuh bukan mode kerja juga tapi mode keseharian gitu. Jadi kita ngeliat nih pagi bangun matanya agak masih ngantuk-ngantuk. Jadi kayak lebih dekat gitu rasanya. Karena udah pernah kayak tinggal bareng di satu tempat selama 5 hari itu. Terus kita juga ada aktivitas-aktivitas kayak main games gitu, kayak keluarga yang fungsional. Oke, tidak seperti yang aku bilang tadi. Terima kasih sanggahannya. Ntar saya spill ya, saya kasih lihat ya. Tadi saya baca Kita fungsional kok. Jadi kita dari pagi bangun sarapan, ada yang lari juga, Pak Yandi, Mas Yandi. Lari ke tempat nasi campur sih. Tapi cuma sehari. Sehari, oh baik. Yang penting dia udah ngasih contoh. Kita proses reading ini kayak hampir semuanya mengharukan. Satu yang paling. Aduh, apa ya? Oke. Kamu mau duluan? Boleh. Silakan. Momen paling mengharukan adalah pulang dari camp reading. Kenapa tuh? Ya kan pulang. Oh baik. Maksudnya kamu Bisa. Kamu senang kamu pulang? Enggak. Jadi lebih menantikan pulang. Oh, karena harus berpisah. Oh gitu. Sedih banget. Sedih. Ada yang tanya haru, no? Ya haru kan jadi sedih gitu. Jadi berarti semua momen kekeluargaannya di dalam situ membuat kayak nggak pengen pulang, sebenarnya nggak pengen pisah gitu ya. Oke, kalian sepakat soal itu ya? Baik, kalau begitu. Ada lagi mau ditambahin? Oh ya, aku belum ya. Nah, belum. Sorry, aku lupa. Kalau aku sih paling berasa yang kayak momen-momen yang mengharukan itu memang selama camp reading. Jadi memang camp reading ini kita jadi sangat dekat dan lebih banyak kesempatan untuk ngomong dari hati ke hati. Asik. Wih, waktu itu kamu dari hati ngomongnya apa? Lalu. Dari hati ke hati. Hati ke hati. Hati ke hati mas. Bukan, tapi memang biasanya tadi kalau tadi tadi Fatih udah ceritain kayak kita setelah reading suka ada main game bareng. Ya. Biasanya setelah main game itu kita sesi curhat. Nah biasanya momen-momen mengharukan itu di situ. Ini kayak play gathering ya jadinya ya. Outing ada ini juga ya, main-main tanah, gitu, flying fox. Ada juga gitu ya. Udahannya apa? Pakai jurit malam gitu juga. Ada gitu-gitunya nggak sih kayak? Makrab. Kayak itu kan. Gimana? Boleh nggak nanya lagi? Gimana waktu itu? Kaget ya? Gimana kagetnya? Pokoknya lagi di acara, terus acara Siskren ya. Kayaknya jadi panelis terus. Ini posisinya duduk di gini. Oke, Mas Andi Duduk nih. kira-kira di Oke. sebelah situ. Oke. Mas Andi gini. Ngeliatin aja gitu ya. Oke. Terus saya duduk di situ. Oke, apakah aku yang dilihat atau siapa gitu ya? Ini ada apa ya? Ada telalat ya? Oh, Aduh, apa ya? Terus saya duduk aja. Setelah acara datang gitu. ditanya, Approach gitu. ditanya terus diminta nomor telepon, maksudnya diajak, main film nggak? Terus saya tidak tahu mau merespon apa. Jadi boleh. Asik iya. Terus diminta nomor WA-nya. Saya sudah mau pulang tuh, udah jalan ke parkiran. Apakah benar saya dihubungi? Saya kembali. Oh nyamperin lagi? Saya kembali lagi ke Yandi. Yandi minta nomor teleponnya dong. Oh tidak. Jadi dia nggak di ghosting, diminta balik gitu. Benar. Biar tahu kalau ini beneran Yandi Lawrence. Jemput bola. Iya bagus. Boleh. Dan akhirnya kamu bisa. Saya nggak ikut. Karena ada kegiatan lainnya. Tapi gini, kamu nggak ikut camp reading, di semua film Yandi kamu tetap ikut. Oh iya. Kamu tuh kayak muse-nya Yandi Curiga nggak Lawrence. kenapa saya ikut mulu? Kalau saya paling murah. Jadwal kan tadi. Nah, tadi pelajaran penting buat teman-teman. Lain kali kalau misalnya dapat tawaran seperti Ano, jangan terlalu percaya dulu di awal. Karena memang penipuan kan banyak ya. Boleh. Banyak yang mengatasnamakan penawaran film, banyak yang
banyak sekarang adalah investasi juga harus hati-hati. Saya bilang sama Nadine, ini mau main film nggak? Ini 2,6 juta Pajero. Seperti MLM itu ya. Iya. Pokoknya hati-hati, tapi memang untuk untungnya Ano tidak terjebak. Tapi lain kali jangan kayak gitu, sering kayak gitu ya, No. Kalau ya. Untung yang pertama langsung yang di Lawrence bukan yang Iya, lain gitu yang kan ya. untung yang ini. Oke. Saya boleh ngikutin screen saya sekarang? Boleh. Seperti aja boleh. Apa? Tidak lengkap rasanya ya kalau filmnya Yandi tanpa Ringo. Bagaimana bekerja sama kembali dengan Yandi? Oh, ada ya? Ada. Bener loh. Iya. Ya, saya udah memperhatikan karya Yandi dari yang pertama Keluarga Cemara. Enggak kan lo main. Walaupun saya main, tapi saya boleh memperhatikannya dong. Boleh. Kalau nggak berarti nggak main kok. Ini 3 kali dapat piring apa payung Saya dari juga Yandi? memperhatikan yang kedua juga. Lu juga. Oh iya, lu Anda juga. Nah, sebelumnya jauh-jauh sebelum itu dari Keluarga Cemara Yandi itu udah bilang ada satu cerita dari Mas Wendo yang bagus banget kok. Oke. Apa tuh ya? 1 kakak 7 ponakan. Wah, apa itu ya? Karena waktu itu beberapa karya Mas Wendo yang populer 1 kakak 7 ponakan ini memang ini apa ya? Dan judulnya menarik sekali. Cerita tentang apa ya gitu? Cerita tentang ternyata setelah yang diceritakan kok relate ya gitu. Dan ini tahun berapa ya? Gitu tahun 90-an kok. Oke. Hah? Ini seperti cerita yang diperuntukkan untuk zaman sekarang ya? Iya, betul. Gitu kayak ngomong sandwich generation aja gue baru tahu beberapa tahun belakangan ini disebut, dan dulu sih nggak ada istilah yang gitu. Iya. Dimana cuman disebutnya berbakti aja. Sekarang sih ya kan? Dulu sih sebutnya namanya bakti, berbakti, susah atau nggak susah, berbakti. Iya benar. Sekarang keren namanya sandwich generation. Oke. Inggrisan, Mantap, ya kan? Iya, terus jauh sebelum proyek ini mau diwujudkan gitu ya, ini udah bilang kalau ada proyek Mas Wendo yang luar biasa itu serupakan 7 ponakan. Sebelum pandemi, dan waktu itu saya bingung kayak ini beneran bakal diwujudkan, apakah terwujud atau enggak, dan ternyata terwujud sekarang sampai akhirnya ini kayak wah ada lagi ya beneran nih gitu. Dan iya, saya terlibat di film sebelumnya dan sekarang tentunya saya tidak, selain seperti tadi waktu itu nanya dan langsung ditawarin film. Kalau Yandi kebetulan saya lagi ada modelingnya. Oh iya, celana kan, celana paling keren kan. Gila. Gimana modelingnya, boleh foto dulu pose? Saya tertarik dunia fashion. Oh, pose dulu dong. Terus selalu akhirnya dari proses diskusi panjang lah kalau Yandi itu bagaimana. Keluarga Cemara dulu juga sama seperti ini. Saya ingat sekali waktu itu mau mulai Keluarga Cemara yang dulu bakal digimanain ya gitu. Generasi sekarang banyak yang tahu Keluarga Cemara itu hanya nama grup sebuah WhatsApp. Gitu, grup keluarga yang isinya cuma selamat ulang tahun, nyebarin banyak sekali quotes-quotes agama untuk keluarga supaya nggak terjadi apa-apa. Tiba-tiba ini ada 1 kakak 7 ponakan gitu, ya kan? 1 kakak 7 ponakan ini apa ya gitu? Cerita dan segala macam. Kebetulan saya berperan jadi Eka. Saya adalah ponakan paling kecil. Dan ya, yang paling kecil. Terima aja dulu, nanti nanti nonton filmnya. Filmnya tentang apa? Setelah diceritakan bagaimana Yandi berdiskusi mendapatkan Ciko setelah ditonton film. Kok mukanya Ciko dapat banget, gitu. Dan dia aktornya bagus ya. Dan gue suka banget sama Ciko. Gue mendengar segala macam sampai Yandi pernah gue ke rumah ya. Kenapa? Kita bahas skrip 1 kakak 7 ponakan. Keren. Jam 5 ya lu datangnya? 5 pagi. Jam 5 pagi. Wow. Nah, karena kalau penulis mengerjakan skenario selalu jam 5 pagi gue gitu. Salah berteman dengan penulis. Kalau berteman dengan produser bisa tuh ya Pak jam 10, jam 12 tuh aman. Dan gue melihat kesungguhan Yandi, dalam bagaimana membuat cerita ini tidak hanya berdasarkan jadi cerita bagus aja, tapi ada tanggung jawab gitu. Dan Yandi selalu bilang bagaimana ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Mas Wendo sehingga keluarga Indonesia itu tidak keluar jalurnya. Betul. Nah ini pertanyaannya sebenarnya kurang lebih sama, karena kan kita penasaran sama karakter-karakter dari setiap cast yang ada di 1 kakak 7 ponakan ini. Nah kemudian bagaimana membangun karakter Atmo nih, kamu sebagai Kiki Narendra kemudian membangun karakter sebagai Atmo di antara keluarga yang
membesarkan 2 anak, terus juga menjadi rumah untuk sang adik gitu, kayaknya puyeng banget gitu atau bagaimana nih? Iya. Iya, puyeng juga Bu. Iya, benar. Tapi sebelumnya saya sudah beberapa kali saya mengagumi karya-karyanya Mas Wendo. Dari dulu kebetulan Pak Ade saya itu mungkin sahabatan Mas Wendo. Pak Umar Kaya. Wah, kamu ponakannya Pak Umar. Enggak usah. Pantas dia overwhelmed ya. Masih hidup, pasti akan ikut gitu ya, Pak ya. Jadi memang udah sih baca karya-karyanya beliau dan suka sekali. Terus ini saya memainkan karakter namanya Pak Atmo. Pak Atmo Wiloto. Menarik sekali kalau melihat bagaimana karya-karyanya sangat membumi sekali, sangat ya kita nih keseharian kita gitu. Jadi saya membayangkan bahwa karakter Pak Atmo ini kayak dia kepala keluarga, seorang arsitek, punya anak, terus menampung ponakannya dengan tangan terbuka gitu. Bayangan saya cuma satu, keluarga kami itu menganut sistem mangan orang mangan kumpul, makan nggak makan kumpul. Apapun itu kita kumpul, kita satu, kita ketawa-ketawa. Jadi sedih ya? Tiba-tiba jadi set ya? Iya, jadi memang dari ini kan dari satu kakak 7 ponakan dari sinetron tahun 90-an gitu, waktu itu saya baru lahir, baru umur 2 tahun. Iya, percaya. Gitu. Percaya. Iya. Jadi sempet nonton yang dulu gitu, mulai memikirkan ini perbedaannya yang dulu dan yang sekarang apa gitu. Tapi saya yakin setiap karya pasti punya cita rasanya masing-masing. Setuju. Yandi punya cita rasanya sendiri yang gua juga sangat mengagumi sutradara terkenal ini dengan tangan buat Yandi Loren. Saya tertulis tadi. Iya. Sutradara terkenal. Betul sekali, iya. Ternama, iya. Bisa kerja bareng Yandi lagi bersama teman-teman ini dan saya sama Pok Mot juga. Saya udah kenal lama banget sama Pok Mot, udah lama banget. Cuman Pok Motnya nggak kenal saya. Nggak kenal, baru kenal ini juga. Di fallback kan? Jadi ya bekerja sama dengan Bu Agnes ini pertama starstruck, tapi setelah kita jujur kita semua, tapi jujur setelah kita melalui reading camp yang tidak diikuti Ringo. Sekarang gitu ya. Memang terasa bahwa ini keluarga yang hangat, kita saling terbuka, kita saling mengisi. Pak Yandi juga kita bikin simulasinya. Kayaknya ini nggak pas deh. Yang pas apa? Ditulis ulang, dikulik dalam Pak Yandi. Selalu cari yang lain dan Yandi itu selalu mengutamakan satu, rasa. Rasanya tuh nggak kayak gini. Aku tuh rasanya gini. Dia selalu menganalogikan sebuah cerita. Dia menganalogikan dengan storytelling. Gue tuh dulu pernah kebayang ada cerita kayak gini Mas. Ini gini. Jadi kita juga jangan ikut pusing menerjemahkannya gitu kan. Tapi kan kalian jago, hebat dong, bisa dong. Lebih jago semua sih saya sebenarnya. Hitung-hitungan kamu ya. Kayaknya film ini. Rekan-rekan wartawan senang bisa hadir lagi di sini. Ditanya apa perasaannya waktu baca skenario? Lagi bingung peran aku ngapain ya di sini. Gitu. Pas udah baca, aku sumbangsinya apa sih diceritain gitu. Jadi karena tokoh Agnes itu sebenarnya nggak ada dalam film yang aslinya ya Mbak, si Agnes ini gitu. Dia adanya di latar belakangnya Moko sebenarnya gitu, dan seneng banget bisa duduk di sini karena nggak lihat di belakang layar gitu. Tokohnya nggak ada di situ tadi. Terus apa ya? Ya selain senang mendampingi benang merah perfilm Indonesia, ya. Kemudian ada tagline kalian semua yang nggak baca ya naskahnya ya. Apa tuh? Senang sekali diarahkan oleh sutradara ternama yang karya-karyanya sangat menyentuh hati. Itu tuh udah dibacain dari tadi. Ya. Yes. Ada di Presto tadi. Ada. Senang sekali dapat kembali diarahkan oleh Yandi Loren, seorang sutradara ternama yang karya-karyanya sangat menyentuh hati. Itu luar biasa. Luar biasa. Itu kan harusnya. Jadi ya terus yang bikin senang juga adalah memang betul Yandi kan selalu ingin memberikan emosi dan rasa di situ, dan
setelah ikut di Keluarga Cemara dan satu produksi series sama Yandi juga di sini, senang banget dikasih kesempatan untuk ikut terjun juga dalam reading camp. Mungkin menggantikan jatahnya Ringo, karena Ringo nggak ada, jadi aku yang masuk. Siap. Bagus, dimasukin terus. Sampai kalau Ringo ada mungkin aku nggak aja. Dan apa kembali menikmati yang namanya proses dalam membangun karakter. Karena buat aku main film itu bukan sekedar ada di depan kameranya aja gitu, terus menikmati keglamorannya sebagai aktor dan aktris, tapi sangat menikmati sekali proses-proses dalam membangun karakter bersama semua yang lain di sini.